Sungkulodo Imadio Mangunkarso Tuturi Handayani. Selamat datang di channel Yadi Villain Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Yadi Villain Official. Pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai tata urutan peraturan undang-undang yang ada di Indonesia. Baiklah anak-anakku semuanya, apa kabar? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Terima kasih. Baiklah, kita akan membahas materi kali ini, proses penyusunan peraturan undang-undang atau cara perubahan undang-undang ditegaskan dalam pasal 37 Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini yang pertama adalah A. Usul perubahan pasal-pasal diajukan oleh sekurang-kurangnya 1-3 dari jumlah anggota MPR. Kemudian sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal harus dihadiri sekurang-kurangnya 2-3 anggota MPR. Kemudian yang C, putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 dari anggota MPR. Kemudian yang D, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Perlu juga kalian pahami bahwa dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdapat beberapa kesepakatan, antara lain A. Tidak mengubah pembukaan undang-undang, tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, mempertegas sistem pemerintahan presidensial, penjelasan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, memuat hal-hal bersifat normatif, kemudian melakukan perubahan dengan cara adendum. Ya, nah ini yang harus kalian perhatikan. Kita juga harus pahami bahwa dalam perubahan Undang-Undang Dasar di sini terdapat beberapa kesepakatan. Berikutnya, perhatikan gambar usulan perubahan Undang-Undang Dasar di sini diajukan oleh sekurang-kurangnya 1-3 anggota. Kemudian diajukan secara tertulis dan ditujukan dengan menjelas, kemudian diserahkan kepada MPR dan dilakukan sidang oleh MPR, dihadiri sekurang-kurangnya 2-3 orang dari jumlah anggota MPR. Kemudian putusan dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% dan tambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Nah, khusus mengenai bentuk negara tidak bisa dilakukan perubahan sesuai dengan pasal 37 ayat 5. Kemudian yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Di sini ketika MPRS dan MPR masih berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, salah satu produk hukum MPR adalah ketetapan MPR. Ketetapan MPR adalah putusan majelis yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam dan keluar majelis. Mengikat ke dalam berarti mengikat kepada seluruh anggota majelis, mengikat keluar berarti setiap warga negara dan lembaga masyarakat lembaga negara terikat oleh ketetapan MPR. Dan berikutnya yang ketiga, undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan undang-undang yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Suatu rancangan undang-undang dapat diusulkan oleh DPR atau Presiden. Dewan Perwakilan Daerah juga dapat mengusulkan rancangan undang-undang tertentu kepada DPR. Proses pembuatannya adalah A. DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. B. Presiden menugasi materi terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. C. Apabila disetujui oleh DPR dan Presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Proses pembentukan undang-undang, DPR memegang kekuasaan pembentuk undang-undang pasal 20, kemudian anggota berhak mengajukan usul rancangan undang-undang sesuai pasal 21. RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama sesuai pasal 20. Kemudian Presiden berhak mengajukan RUU pasal 5 ayat 1. Kemudian dalam hal RUU tidak disahkan dalam waktu 30 hari, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan, pasal 20 ayat 5. Kemudian mengesahkan undang-undang sesuai pasal 20 ayat 4. Kemudian tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu sesuai pasal 20 ayat 3. Dan berikutnya adalah proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPD mengajukan usul rancangan undang-undang kepada DPR secara tertulis. B. DPR membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPD melalui alat kelengkapan DPR. C. DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden dan Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. D. Apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang.
Di samping undang-undang, ada juga peraturan undang-undang yang setara kedudukannya dengan undang-undang, yaitu peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau disingkat menjadi Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Presiden karena keadaan genting dan memaksa. Perpu diatur dalam undang-undang sesuai pasal 22 ayat 1, 2, dan 3 yang memuat ketentuan A. Presiden berhak mengeluarkan perpu dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa. B. Perpu yang harus mendapat persetujuan DPR dalam masa persidangan berikutnya. C. Apabila perpu tidak mendapat persetujuan DPR, maka perpu harus dicabut. D. Apabila perpu mendapat persetujuan DPR, perpu ditetapkan menjadi undang-undang. Contohnya, perpu yang dijadikan undang-undang antara lain Perpu nomor 1 tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Perpu tersebut kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. 4. Peraturan pemerintah atau disingkat PP. Peraturan pemerintah atau PP adalah peraturan undang-undang yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 5 ayat 2. Peraturan pemerintah ditetapkan oleh Presiden sebagai pelaksanaan kepala pemerintahan. Contoh dari peraturan pemerintah adalah PP nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas PP nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan untuk melaksanakan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Kemudian, tahapan penyusunan peraturan pemerintah sebagai berikut. Tahapan perencanaan rancangan peraturan pemerintah atau PP disiapkan oleh kementerian dan atau lembaga pemerintah, bukan kementerian, sesuai dengan bidang tugasnya. B. Tahapan penyusunan rancangan PP dengan membentuk panitia antar kementerian atau lembaga pemerintah, bukan kementerian. C. Tahap penetapan dan pengundangan PP ditetapkan oleh Presiden pasal 5 ayat 2, kemudian diundangkan oleh Sekretaris Negara. Demikian tahapan penyusunan peraturan pemerintah dalam menyesuaikan rancangan-rancangan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Lalu berikutnya 6. Peraturan daerah provinsi. Peraturan daerah provinsi atau disingkat Perda. Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Proses penyusunan peraturan daerah provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Perda juga dibuat dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pemerintah pusat dapat membatalkan perda yang nyata bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah yang ke-7, peraturan daerah kabupaten atau kota. Peraturan daerah Perda Kabupaten Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten atau Kota dengan persetujuan bersama Bupati atau Wali Kota. Perda ini dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan sehingga peraturan daerah dapat berbeda-beda antara satu daerah dan daerah yang lain. Lalu, proses penyusunan peraturan daerah, kabupaten atau kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 antara lain A. Rancangan perda atau kabupaten kota dapat diusulkan oleh DPRD kabupaten kota atau bupati wali kota. B. Apabila rancangan diusulkan oleh DPRD kabupaten atau kota, proses penyusunannya seperti ini, yaitu DPRD kabupaten kota mengajukan rancangan perda kepada Bupati atau Wali Kota secara tertulis. DPRD Kabupaten Kota bersama Bupati Wali Kota membahas rancangan perda kabupaten atau kota. Kemudian yang ketiga, apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan perda disahkan oleh Bupati Wali Kota menjadi perda kabupaten atau kota. Apabila rancangan diusulkan oleh Bupati atau Wali Kota, proses penyusunannya yaitu 1. Bupati Wali Kota mengajukan rancangan perda kepada DPRD Kabupaten atau Kota secara tertulis. 2. Dari DPRD Kabupaten Kota bersama Bupati atau Wali Kota membahas rancangan perda kabupaten atau kota. 3. Apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan perda disahkan oleh Bupati atau Wali Kota menjadi perda kabupaten kota. Baiklah anak-anakku, ini adalah pertemuan yang kedua untuk materi yang Bapak sampaikan. Kiranya kalian dapat memahami dan kalian dapat menjawab pertanyaan yang Bapak berikan. Pertanyaannya perhatikan dan tolong dicatat. Carilah satu tema peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Lalu kalian buat telaah tentang peraturan perundang-undangan tersebut seperti kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi dan yang lain. Apabila memungkinkan, carilah peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi sampai yang terrendah. Contoh, tema tata tertib sekolah.
Susun hasil telah kalian secara sistematis, kemudian kalian kembangkan kreativitas kalian dalam menyusun laporan hasil telah. Terima kasih untuk materi hari ini. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.